Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya Bu. Silakan duduk. Gimana kabar, Tana? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Kalau Ibu boleh tahu siapa nama Tana? Ya Bu, nama saya Dinda. Kalau Ibu namanya Siti Indra Sinta, biasa dipanggil Ibu Sinta. Nah, sebelum Nadinda datang ke ruangan Ibu, apa ada kegiatannya di kelas? Tidak ada Bu, kebetulan sekarang jam istirahat. Oh, sedang istirahat. Bagaimana menurut Nadinda dengan keadaan ruangan ini? Ya, menurut saya bagus Bu, dan saya merasa nyaman di dalam ruangan ini. Baiklah, sebetulnya kami di sini ada 2 orang konselor, ada Bu Selvi dan saya sendiri. Nadinda mau konsultasi kepada siapa? Saya mau konsultasi kepada Ibu saja Bu. Oke, baiklah. Tapi waktu yang kita gunakan hanya waktu istirahat saja ya, yaitu 30 menit. Bagaimana menurut Nadinda, setuju? Oh ya Bu, saya rasa itu sudah cukup. Oke, nah jadi Nadinda, sebelum kita mulai pembicaraan kita ini, perlu Nadinda ketahui bahwa segala informasi yang Nadinda sampaikan nantinya tentu akan dijaga kerahasiaannya. Jadi diharapkan agar kiranya tidak ada keraguan dalam menyampaikan masalah Nadinda, dan Ibu berharap Nadinda bisa terbuka dalam menyampaikan masalah Nadinda yang sekarang dialami, karena masalah yang Nadinda hadapi itu sekarang semua itu bisa teratasi tergantung dari diri Nadinda sendiri. Kalau misalkan Nadinda menyampaikan dengan jujur masalah yang dihadapi, Nadinda insya Allah masalah yang Nadinda juga cepat teratasi. Tetapi kalau misalkan ada yang ditutup-tutupi, Ibu juga kesulitan membantu Nadinda. Iya Bu. Baiklah, kalau begitu, apa yang kemudian Nadinda harapkan dari pertemuan ini? Saya berharap agar kiranya masalah yang saya hadapi sekarang Ibu bisa teratasi. Kalau boleh Ibu tahu, apa permasalahan yang Nadinda alami sekarang? Begini Bu, 2 minggu yang lalu saya ketahuan bolos dari sekolah, dan orang tua saya mengetahuinya. Kemudian saat saya di rumah saya dimarahi oleh kedua orang tua saya. Mereka menanyakan mengapa saya bolos dari sekolah. Sedangkan saya sangat takut Bu. Akhirnya saya jujur kenapa, dan akhirnya saya jujur kepada mereka bahwa saya memang bolos dari sekolah. Penyebabnya itu saya bolos karena guru saya cara mengajarnya sangat tidak menyenangkan, sehingga saya bolos sekolah dan ketahuan Bu. Dan saya merasa takut Bu. Oh ya, terus sudah berapa kali Nadinda membolos dalam 1 minggu terakhir ini? Sudah 2 kali Bu. Saya benar-benar takut Bu. Saya takut dimarahi sama orang tua saya. Saya sangat takut Bu. Oke, sekarang coba Nadinda jelaskan apa yang Nadinda rasakan dari peristiwa yang Nadinda alami ini. Yang saya alami sekarang ini Bu, saya sangat takut dan saya merasa tidak memiliki arti. Saya malu Bu, dan saya sangat tertekan sehingga saya sangat takut dan saya ingin lari dari masalah yang saya alami. Iya, Ibu mengerti dan sangat prihatin mendengarnya. Dan Ibu sangat merasakan apa yang Nadinda rasakan saat ini. Baiklah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada Nadinda, bagaimana keadaan dalam kelas Nadinda? Keadaan di kelas itu Bu seperti keadaan kelas pada umumnya, tidak ada perbedaan. Tetapi guru-guru yang mengajar di kelas sering membuat ada perbedaan, di mana saya merasa tidak nyaman Bu, sehingga saya bolos dari sekolah. Oke, nah sekarang Ibu minta Nadinda untuk mengungkapkan perasaan Nadinda selama ini kepada guru yang membuat Nadinda tidak nyaman saat di kelas, sehingga akhirnya Nadinda membolos. Saya bingung Bu, mau mengungkapkan perasaan saya. Nah kalau begitu, coba Nadinda anggap Ibu ini sebagai guru yang membuat Nadinda tidak nyaman di kelas.
Ibu tahu tidak bahwa saya sangat tertekan belajar dengan ibu. Saya sangat muak dengan cara ibu mengajar yang hanya membentak saya, menyuruh saya mencatat buku, tidak memberikan saya kebebasan dalam berpendapat, dan selalu ingin menang sendiri. Ibu tahu saya benar-benar muak melihat ibu sehingga saya selalu bolos dari jam pelajaran ibu di kelas, biar ibu mengerti perasaan saya, Bu. Oke. Nah, sekarang saya telah mengetahui bagaimana perasaan Nadinda kepada guru yang membuat Nadinda sering membolos dari sekolah. Sedangkan fokus permasalahan kita sekarang adalah perilaku membolos Nadinda. Nah, mengenai tindakan membolos, apakah Nadinda merasa itu bagian dari tindakan pelarian Nadinda atau rasa ketidakpuasan Nadinda pada guru di kelas? Iya, Bu, kalau mengingat guru itu saya benar-benar emosi dan terbawa suasana marah, Bu. Saya memang merasakan tindakan saya bolos ini merupakan salah satu upaya pelarian saya dan dari keadaan kelas yang tidak sesuai dengan harapan saya, Bu. Iya, Ibu maklumi, memang terbawa suasana. Nadinda merasa bahwa tindakan membolos ini memang sebagai pelarian dari suasana yang tidak menyenangkan di kelas. Nadinda juga sadar tidak bagaimana akibat tindakan membolos ini baik pada diri Nadinda dan maupun orang tua Nadinda. Ya, Bu, saya benar-benar menyadari, bahkan saya mengalami sendiri, Bu, sampai saya benar-benar dimarahi sama orang tua ya. Dan juga tindakan saya ini yang membolos ini tidak membawa perubahan apapun terhadap kondisi di kelas saya. Malah bolos membuat hubungan saya dengan orang tua saya dan guru menjadi kurang baik. Oke, nah dari jawaban Nadinda, tadi Ibu mengetahui bahwa Nadinda ini sadar akibat yang timbul dari tindakan membolos ini, tetapi kenapa tindakan membolos Nadinda tetap mengambil sebagai jalan pelarian Nadinda atas ketidaknyamanan di kelas? Saya melakukan itu, Bu, agar saya dapat diperhatikan, saya dapat didengar, dan saya dapat menyampaikan kepada guru tersebut bahwa cara mengajarnya banyak tidak disukai oleh siswa. Kalau tidak melalui cara ini, saya tidak tahu lagi harus menyampaikan dengan cara apa, Bu. Oke, jadi dari jawaban Nadinda seperti itu, Ibu dapat mengidentifikasi bahwa Nadinda ini mengalami kebingungan dalam menghadapi kondisi belajar yang tidak menyenangkan, sehingga Nadinda memilih untuk membolos agar dapat diperhatikan. Kalau menurut Nadinda bagaimana? Benar, Bu, dan saya tahu tindakan bolos ini bukanlah tindakan yang tepat untuk diambil. Akan tetapi saya sudah benar-benar tidak merasa nyaman, Bu, diajar oleh guru tersebut, sehingga cara saya untuk melepaskan diri dari penatap pikiran saya saat ini, cara membolos inilah, Bu, yang saya ambil. Oke, jadi Nadinda itu tidak perlu merasa menyesal terlalu dalam seperti itu. Yang terjadi masa lalu biarlah menjadi kenangan dan dijadikan sebuah pembelajaran. Yang terpenting adalah bagaimana Nadinda sekarang mampu menyadari kesalahan Nadinda dan mau berubah. Yang harus dilakukan sekarang adalah Nadinda itu harus menentukan tindakan-tindakan dan perilaku Nadinda di masa yang akan datang sehingga kejadian membolos Nadinda ini tidak terulang lagi. Saya sangat terima kasih, Bu, atas nasihatnya. Tetapi di sini saya bingung, Bu, tindakan apa yang harus saya ambil untuk mengatasi sikap bolos saya. Oke, sekarang Nadinda harus sadar bahwa penyebab membolos dari sekolah bukanlah faktor-faktor dari luar diri Nadinda, tetapi faktor-faktor yang ada di dalam diri Nadinda. Sehingga Nadinda itu harus menyadari dulu dan munculnya rasa tanggung jawab dari diri Nadinda. Iya, Bu. Oke, sekarang Ibu ingin Nadinda menyebutkan kalimat "saya bertanggung jawab". Dengan kalimat akhir Nadinda yang menentukan sendiri dengan bertanggung jawab atas dasar apa. Saya bertanggung jawab atas perbuatan saya membolos dari sekolah, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
Oke, sekarang Nadinda anggap lagi ibu ini sebagai guru yang membuat Nadinda sering bolos. Coba sekarang Nadinda ungkapkan perasaan Nadinda sekarang kepada guru tersebut saat ini. Ibu, saya mohon minta maaf atas kesalahan saya yang suka bolos dalam mata pelajaran Ibu. Saya sangat menyesal, tetapi saya meminta Ibu tolong mengerti dan memahami saya sebagai siswa, Bu. Bukan hanya saya yang selalu ingin dimengerti, Bu, dan memahaminya. Oke, sekarang segala proses konseling yang telah kita lakukan, Ibu mendapatkan gambaran bahwa selama Nadinda mengalami masalah dikarenakan Nadinda melarikan diri dari permasalahan yang dihadapi di kelas, yaitu Nadinda tidak mampu menyesuaikan diri dengan guru yang mengajar di kelas, dan Nadinda juga yang ternyata tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh Nadinda selama ini terhadap sosok guru yang mengajar di dalam kelas. Ya Bu, tetapi apa yang harus saya lakukan sekarang, Bu, untuk mengatasi perilaku yang suka bolos ini, Bu, kepada diri saya? Oke, sekarang saya akan memberikan beberapa pengarahan yang semungkin bisa membantu Nadinda untuk mengatasi masalah membolos yang ada pada diri Nadinda. Di mana yang pertama itu Nadinda itu harus mencoba menjauhi lingkungan yang bisa memancing Nadinda untuk membolos. Nah, si Nadinda itu bisa memilih lingkungan yang lebih baik dan bisa menerima Nadinda sehingga mengurangi kegiatan Nadinda dalam membolos. Oke, yang kedua, Nadinda coba untuk menyesuaikan diri Nadinda terhadap berbagai kondisi lingkungan yang ada di lingkungan Nadinda. Nadinda juga harus siap sebab kita selamanya mendapatkan lingkungan yang sesuai dengan keinginan kita. Kadang kita mendapatkan kondisi lingkungan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Oleh karena itu, Nadinda itu harus berlatih menghadapi berbagai kondisi lingkungan. Sejak kecil akan membantu Nadinda di saat dewasa nanti. Oke, yang ketiga, Nadinda itu harus meningkatkan kemampuan komunikasi. Karena Nadinda tadi menjelaskan bahwa permasalahan yang timbul menyeratkan Nadinda itu kurang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik kepada guru, sehingga Nadinda tidak mampu mengungkapkan perasaan dan keinginan Nadinda kepada guru tersebut. Sehingga guru tersebut tidak tahu bahwa Nadinda tidak suka dengan cara mengajarnya dan ia tetap memakai cara mengajar seperti itu, sehingga Nadinda semakin tidak nyaman saat di kelas menyimak pelajaran. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi Nadinda itu harus benar-benar ditingkatkan. Oke, saya rasa Nadinda cukup bijak untuk memilih salah satu solusi dari beberapa solusi yang Ibu arahkan, karena Nadinda memiliki kebebasan memiliki solusi penyelesaian berdasarkan pada perhitungan dan kelebihan yang telah Nadinda perhitungkan. Ya Bu, terima kasih atas bantuan dan arahan yang telah diberikan kepada saya. Insya Allah saya akan menjalankan arahan dari Ibu dan akan saya mencobanya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi sekarang. Semoga beberapa arahan yang Ibu berikan akan membantu saya dalam mengatasi perilaku yang suka bolos ini. Oke, ya saya sangat senang mendengarnya. Sekarang setelah proses konseling kita selesai, ada baiknya kita menarik beberapa kesimpulan agar proses konseling kita ini semakin jelas. Nah, hal-hal yang dapat saya simpulkan, pertama, Nadinda membolos dari sekolah karena cara mengajar guru di kelas yang tidak membuat Nadinda nyaman. Yang kedua, Nadinda mengetahui bahwa tindakan membolos itu salah, tetapi Nadinda tetap melakukannya karena tidak ada cara lain untuk menyampaikan keinginan Nadinda kepada guru. Yang ketiga, Nadinda menyadari bahwa penyebab perilaku membolos Nadinda tidak hanya datang dari luar, tetapi dari dalam diri Nadinda yang terungkap melalui beberapa teknik konseling yang Ibu lakukan, sehingga Ibu dapat memberikan beberapa arahan yang sesuai dengan permasalahan yang Nadinda hadapi. Ya Bu, saya akan mengintrospeksi diri lagi dan akan mencoba memperbaiki perilaku saya.
dan akan mencoba untuk menerapkan arahan yang selalu Ibu berikan untuk memperbaiki diri saya. Terima kasih Bu sudah mau mendengarkan keluhan saya. Sama-sama. Sebelum kita berpisah, apa Nadinda telah merasa lega? Iya Bu, saya sudah merasa lega. Oke, semoga dengan keputusan yang telah Nadinda ambil akan bermanfaat dan membantu diri Nadinda untuk menjadi lebih baik. Nah, apabila Nadinda mengalami masalah, Ibu selalu siap untuk membantu Nadinda dan Ibu tunggu perkembangan berikutnya dari Nadinda. Iya Bu, kalau begitu saya ke kelas dulu ya Bu. Iya Bu. Assalamualaikum Bu. Ya. Hati-hati.